guys, kalian sadar nggak sih? Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus mengenai pelecehan seksual, siswi hamil, kemudian pencabulan anak, dan lain sebagainya, yang dimana mereka itu kebanyakan masih remaja atau masih sekolah. Ini benar-benar sungguh miris sekali. Bagaimana nasib negara Indonesia ini di masa depannya nanti jika generasinya saja udah kayak gini. Di usia segitu seharusnya mereka fokus kepada pendidikan, fokus belajar, fokus mencari ilmu, bukan malah fokus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan atau hal-hal yang sangat tidak dinormalisasikan. Kalian coba bayangkan, di usia yang segitu sudah ada yang hamil, sudah bisa melakukan pelecehan seksual, bisa melakukan hubungan intim layaknya orang dewasa, padahal usia mereka itu masih jauh di bawah 17 tahun atau 18 tahun. Mereka itu masih bocil, sudah bisa melakukan hal-hal yang sangat, ya begitulah. Menurut gua, hal ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dari gadget atau dari HP. Kalian pasti sudah tahu lah bagaimana teknologi saat ini benar-benar sudah berkembang dan maju. Menurut gua, HP itu menjadi salah satu faktornya. Kenapa? Kebanyakan anak-anak saat ini sudah pandai menggunakan HP daripada orang tuanya. Gua nggak habis pikir bagaimana anak-anak ini bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Apakah mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua atau yang lainnya? Sekarang ini sudah banyak sekali beredar video-video atau konten-konten negatif yang beredar di sosial media seperti Facebook, IG, Telegram, maupun TikTok. Di aplikasi media sosial tersebut pasti mereka bisa melakukan hal-hal yang bebas karena tidak adanya pengawasan dari orang tua, sehingga anak-anak itu bisa bebas ataupun mengeksplor media sosial itu lebih dalam, dan kemungkinan besar mereka terbawa arus yang negatif dari media sosial, seperti halnya konten-konten yang negatif ataupun hal-hal yang mengacu kepada PMO ataupun porno. Mereka yang di usia seperti itu pastinya sangat penasaran sekali apa yang mereka lihat. Jika mereka yang lihat itu adalah hal-hal yang tentang porno ataupun tentang konten-konten negatif, pastinya mereka akan mencari lebih dalam lagi atau masuk lebih dalam ke arah yang negatif itu. Nah, jika anak-anak itu tidak dihentikan ataupun tidak dibimbing oleh orang tuanya untuk tidak melihat hal seperti itu, ataupun dibatasi oleh orang tuanya, penggunaan HP-nya itu dibatasi oleh orang tuanya, besar anak-anak tidak sampai terbawa arus oleh hal yang negatif. Itulah kenapa gua merasa kalau anak-anak ini terpengaruh oleh yang namanya HP. Karena kebebasan mereka yang tanpa mereka sadari itu membawakan bencana kepada diri mereka sendiri, membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Dan kemungkinan besar atas kelalaian orang tuanya, yang dimana orang tuanya membiarkan anaknya bermain HP dengan bebas. Ya mau lihat konten inilah, konten itulah, tanpa mereka saring, sehingga akhirnya mereka itu mencontoh ataupun meniru dari apa yang mereka lihat. Jika mereka yang lihat itu adalah konten-konten yang negatif, maka mereka pasti akan mencontohnya. Begitu juga dengan hal-hal yang positif, maka mereka akan melakukan atau mencontoh yang mereka lihat. Kemudian yang kedua, menurut gua adalah faktor pacaran. Kenapa bisa pacaran? Kalian pasti sudah tahu sendiri lah bahwa di dalam agama saja pacaran itu dilarang karena bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Di sini gua bukan sok baik, bukan sok alim ataupun sok suci. Gua di sini ingin menyampaikan ataupun ingin memberikan edukasi kepada kalian semua bahwasannya pacaran itu nggak baik. Coba kalian bayangkan kalau kalian punya anak, kemudian anak kalian itu dipacari oleh laki-laki yang nggak jelas, kemudian anak kalian itu tiba-tiba amit-amit tiba-tiba hamil, ataupun kemudian tiba-tiba anak itu frustasi karena dia habis
dilecehin oleh pacarnya. Nah, bagaimana perasaan kalian sebagai orang tua saat itu? Pasti kalian sangat-sangat frustasi, sangat-sangat kecewa. Nah, seperti itulah betapa sedihnya orang tua jika melihat anaknya yang sudah melakukan hal seperti itu di usianya yang belum matang atau di usia yang masih muda, yang seharusnya mereka itu belajar, kemudian fokus sekolah untuk masa depannya. Pasti kalian juga merasakan hal yang sama. Banyakan orang saat ini itu menganggap pacaran itu hal yang wajib. Jika kalian nggak pacaran, itu kalian itu dianggap kayak orang yang rendahan atau orang yang lemah atau orang yang nggak gaul. Padahal di balik kata pacaran itu ada setan-setan yang ingin menghancurkan masa depan kalian atau menghancurkan kehidupan kalian nantinya. Itulah kenapa di agama saja pacaran itu dilarang. Karena bisa mendekatkan kalian kepada perbuatan-perbuatan yang nggak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun kotor. Kalian yang laki-laki itu harus bisa menjaga atau mengendalikan nafsu kalian. Di Indonesia saat ini, menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 500.000 orang sudah terkena yang namanya HIV. Kalian pasti sudah dengar itu. Ini benar-benar sungguh miris. Yang dimana di tahun 2045 digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas atau masa emas dari Indonesia. Nah, jika generasinya saat ini udah kayak begini, ya kita lihat saja bagaimana nantinya. Gua sekali lagi di sini bukan sok suci ataupun sok benar. Gua cuma prihatin atas kejadian yang menimpa para anak-anak ini, terutama anak-anak di era sekarang, yang dimana era sekarang itu banyak sekali konten-konten yang negatif yang beredar di seluruh media sosial. Jadi kalian harus hati-hati, harus bijak dalam memilih konten. Itulah kenapa kalian di era sekarang itu harus bijak dalam memilih konten-konten yang ada di media sosial. Kalian harus bisa mensaring apa yang baik untuk diri kalian dan apa yang buruk untuk diri kalian. Masa depan kalian itu lebih mahal daripada nafsu yang sesaat. Nafsu sesaat itu bisa kalian hilangkan dengan kalian melakukan hobi-hobi yang kalian sukai, misalnya olahraga, kayak menulis, mengedit, ataupun hal-hal yang membawakan kalian ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang gua sampaikan ini bisa membuat kalian itu sadar atau bisa membuat kalian itu ingat Tuhan, ingat masa depan kalian, bahwa nafsu sesaat itu bisa menghancurkan masa depan kalian. Jangan ikuti nafsu sesaat dan mengorbankan masa depan kalian. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila gua ada salah perkataan ataupun membuat kalian sakit hati. Di sini gua bukan bermaksud untuk menyakiti hati kalian, tapi gua ingin mendidik kalian, mengedukasi kalian supaya kalian tidak terbawa arus yang negatif. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan see you next time.